Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, di video kali ini seperti biasa yang kita akan membahas tentang episode Ultimate Auto Update. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-22 yang berjudul Si Pria Bertopeng Putih. Ya, untuk episode kali ini bakalan membawa tema kembali dari serial Ultra Q, yang dimana di sini episode yang cukup hening banget, yang dimana dengan keberadaan si pria bertopeng putih itu merupakan sosok yang misterius yang menjadikan tempat kota Hashimoto dari awal yang ramai menjadi hening ataupun tempat yang sangat tidak emosional. Intinya seperti menggambarkan kisah Nabi Sulaiman gitulah ya. Ya, lebih ngarakan dimana surga yang penuh dengan kedamaian tanpa emosi. Ya, ceritanya pada episode ini yang dimana sejak hujan kemarin ada suatu fenomena yang aneh di antara mereka bertiga, yang dimana mengenai fenomena aneh tersebut, yang dimana salah satu di tempat kota Hashimoto itu, salah satunya tempat Timescape itu, tiba-tiba berubah begitu saja, seolah-olah ada distorsi sejarah yang diubah oleh seseorang. Ya, di sini pun mereka agak bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi si ketua ban yang awalnya memiliki bukan memiliki sih, tapi lebih mengarahkan kafe di saat Timescape tidak beroperasi lagi sejak tidak ada kasus monster yang bermunculan. Ya, dengan fenomena tersebut terjadi juga secara tidak terduga ada yang merubah sejarahnya, yang dimana si ketua ban yang awalnya ingin membuka kafe setelah pensiun dari Timescape, dan benar saja anehnya di sini si ketua ban tidak ada ingatan sama sekali tentang Skip. Apalagi si Yupi sendiri ditunjukkan malas seekor anjing di sini. Dan di sini semakin yakin bahwa ada seseorang yang menyerang mereka dari jauh dengan mengubah sedikit sejarah yang ada di kota Hashimoto. Lalu kemudian di sini satu persatu anggota pun mulai menghilang karena sosok yang ditemukan oleh Yuma adalah si pria bertopeng putih. Dan di sini pun Yuma menemukan di balik dari semua fenomena tersebut, dan topeng itu sendiri yang dimana dia memiliki tujuan untuk kota Hashimoto dan juga seluruh dunia itu, membuat mereka jadi tidak beremosi lagi layaknya seperti kehidupan pada umumnya. Intinya dia ingin menciptakan sesuatu yang dimana terciptalah seperti surga tanpa ada perselisihan, terutama untuk kemunculan para monster. Soalnya kan setiap makhluk itu kan sempat ada perselisih antara manusia dan monster itu sendiri. Ya, itu sangat menggambarkan banget pada realita hidupnya. Namun di sini si pria bertopeng putih ini tidak hanya mengincar Yuma saja, tetapi mengincar kekuatan utama yang masih melindungi Yuma dari fenomena tersebut sampai berada di atas pilar, yang dimana si Yuma sempat terpojok oleh sosok yang misterius, yang apalagi mukanya itu secara tidak diketahui disamar oleh sebuah apel di dalamnya. Dan pada akhirnya si Yuma tidak bisa buat apa-apa. Bahkan saat berubah jadi art pun kekuatannya tiba-tiba menghilang begitu saja di cube-nya itu. Yang pada akhirnya tujuan si pria bertopeng putih itu tercapai. Namun anehnya pada scan lainnya, dia dimana meskipun dia seolah-olah kehilangan ingatan, tetapi perasaan yang dirasakan oleh Yuma mengenai tempat yang penuh dengan kenangan di masa kecilnya itu yang suka menggambar, tiba-tiba muncul seolah menggambarkan imajinasi yang cukup kuat agar bisa menghadapi segala hal macam yang menimbulkan keputusasaan.
yang mengubah dia kembali menjadi Ultraman Ike. Anehnya di sini di pilarnya sudah ada pria bertopeng putih itu. Gak tahu dia langsung teleportasi ke dalam pilar tersebut kan, atau memang pilar tersebut merupakan bagian dari diri si pria bertopeng putih itu sendiri. Dan secara singkat dalam pertarungannya dimenangkan oleh Ike ya. Ya, durasi yang cukup singkat untuk mengalahkan musuh yang dipenuhi oleh keheningan tanpa memiliki emosional. Yang pada akhirnya seluruh warna yang sebelumnya pudar pada akhirnya kembali seperti semula. Begitu juga dengan kehidupan global beserta anggota lainnya yang kembali beraktivitas seperti biasanya, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi tersebut. Dan cerita ini mereka pun pada akhirnya pulang ke rumah masing-masing yang disertakan hujan panas pada hari itu. Baiklah, demikianlah untuk pembahasan episode Ultraman Ike pada video kali ini. Ya, ini benar-benar menggambarkan suasana Ultra Q banget. Apalagi yang si pria bertopeng putih ini menggambarkan seperti Kamen Rider Eden gak sih? Dia ingin menciptakan surga tanpa ada konflik gitu, tapi dengan menghapuskan emosional perasaan manusia dari yang senang dan segala hal macam ekspresi yang ada pada diri manusia. Ya, ini gambaran seperti filmnya Zero One gak sih? Kalau misalnya sama sekali kalian komen di bawah ini. Apalagi ini juga referensi dari serial Doraemon juga, yang dimana di sini mereka menghapuskan emosional manusia untuk menciptakan surga yang sempurna bagi yang ingin mencapai tujuan tersebut. Dan juga menggambarkan Nabi Sulaiman yang dimana dia ingin menghapuskan kejahatan dengan menyegel atau mengurung semua para setan ataupun iblis. Tetapi dampak lainnya yang dimana para manusia lebih fokus memohon ampun kepada yang di atasnya, yang pada akhirnya si Nabi Sulaiman melepaskan setan dan iblisnya begitu saja agar kehidupannya kembali normal. Ya, soalnya kalau di Quran pun ternyata tidak ada niat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari di kehidupan bumi ini. Ya, gambarnya agak merinding banget sih dan cukup hening. Ya, tapi untung semuanya bisa diselesaikan secara singkat. Ya, pokoknya sampai tiba-tiba sudah sesingkat itu aja permasalahannya. Lalu untuk episode berikutnya bakalan menghadapi evolusinya dari Digelos, apalagi kalau bukan Trigelos. Ini merupakan versi monogelos tapi yang berdiri ya, yang disertakan cula atau tanduknya sekaligus. Apakah mungkin pada cula yang ditancapkan itu yang bakalan memunculkan Trigelos, atau memang memunculkan sosok Gelos yang satunya lagi dari planet yang sama alias planet Legion, serta mengenai efek samping apakah yang dialami oleh Siuma sampai dia merasa begitu kesakitan sejak dia menyegel pintu Zedu kalau tidak salah ya. Kalau misalkan salah, silakan kalian koreksi di bawah inilah pokoknya. Yang pasti kita akan menantikan 3 episode terakhir untuk menantikan akhir dari cerita Ultraman Ike. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terima. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jawitkan. Apabila gue ada kesan dan kekurangan, tapi yang gue mengucapkan pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena gue bukan makhluk yang sebenar dan yang sempurna itu yang seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.